Bab 101-105. Bukan mie buatan tangan. Zhang Han menggelengkan kepalanya sambil terkekeh dan berkata, untuk membuat mie tarik tangan yang enak. Tentu saja, Meng Meng ingin makan mie tarik tangan yang lezat itu, jadi bos pasti membuatnya sangat istimewa. Zhao Feng tertawa di satu sisi. Hah, begitu. Aku cuma heran kenapa harus bikin mie. Meng Meng kan yang mau makan. Liang Mengki mendengus. Bosnya pada dasarnya mengabulkan semua permintaan Meng Meng. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Liang Mengki tahu bahwa mereka belum bisa memesan makanan. Zhang Han mengangguk dan tangannya mulai bergerak. Ia menggenggam adonan dengan kedua tangannya, dan aura terus-menerus berkumpul di atas adonan melalui telapak tangannya. Kedua tangannya direntangkan, dan adonan pun meregang membentuk silinder setebal lengan. Saat Zhang Han mulai berbicara, mata semua orang di ruangan itu berangsur-angsur berkumpul. Setiap kali Zhang Han mulai memasak, mereka selalu memperhatikannya sebentar, karena gerakan Zhang Han hanyalah seni bagi mereka. Di mata orang-orang, tangan Zhang Han bergerak pada frekuensi yang berbeda. Adonan di telapak tangan mulai berputar, dan lama-kelamaan, adonan semakin halus dan putarannya semakin cepat, bagaikan pusaran air yang terbentuk di lautan. Sementara itu, aura Zhang Han terkonsentrasi di tangan kanannya, dan kelima jarinya membentuk kepalan. Di bawah bimbingan spiritual, sebuah mie yang menyerupai jari kelingking terbang melalui celah-celah jari menuju panci yang mendidih. Apakah mie-nya setebal jari? Itu tidak ada. Yang ingin dilakukan Zhang Han adalah mie yang halus. Seberapa halus mie-nya? Tentu saja, sehalus mungkin. Zhang Han menggerakkan tangan kanannya membentuk lingkaran dengan melodi cepat. Mie yang melewati jari-jarinya terus berputar ke depan. Rasanya seperti memegang pita di tangannya dan terus-menerus mengibaskannya membentuk spiral kerucut. Hal yang sama juga terjadi pada mie pada masa itu, dan mie mulai menjadi lebih halus seiring dengan berjalannya rotasi. Sedikit demi sedikit, sampai saatnya mie jatuh ke panci mendidih, kehalusan mie itu bagaikan sehelai rambut. Mie dalam panci mendidih patah setiap 20 cm, yang merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai di bawah kendali kekuatan spiritual. Dengan cara ini, mie terus berterbangan, dan proses mengubah adonan menjadi benang sutra mengejutkan semua orang. Sudah diketahui bahwa itu tipuan saat bos sedang memasak, tetapi tak disangka ia bisa membuat orang lain terpesona sedemikian rupa. Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesima dengan hal ini. Bagaimana ini mungkin? Ya ampun, parah banget, iya. Gimana sih cara cabut mie-nya? Ini pertama kalinya aku melihat mie buatan tangan dibuat seperti ini. Gila, lihat mie-nya, kehalusan mie-nya hampir seperti sutra. Luar biasa, dan sungguh luar biasa. Bosnya punya keahlian luar biasa, yang bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Saya khawatir Raja Mie buatan tangan pertama di daratan tidak sebaik 1/10 dari bosnya. Petik 2. Di wilayah utara Sanbei, hiduplah seorang master ramen yang sangat berkuasa. Mie yang ia buat sehalus rambut, tetapi terlalu berlebihan. Nyatanya, mie yang ia buat tidak sehalus rambut. Namun kini, orang-orang memandangi sutra mie yang samar itu dan merasa sangat terkejut. Ini benar-benar sama bagusnya dengan rambut, dan mereka juga tidak mengerti bagaimana keterampilan ini berlangsung. Yang mereka tahu hanyalah mie itu berterbangan seperti pusaran air. Betapa mengerikan dan mengejutkannya. Yang paling mengejutkan saat ini adalah Zhao Feng. Ketika telapak tangan Zhang Han bergerak, matanya semakin membesar, dan akhirnya melebar seperti mata banteng. Pupil matanya mengecil seiring terbentuknya mie, dan ekspresinya seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Zhao Feng tertegun sejenak, dan tiba-tiba dia teringat sebuah legenda yang dikatakan sang kapten, dan dia terkejut. Apakah bosnya? Zhao Feng ketakutan, menatap Zhang Han dengan tatapan tak percaya. Teringat bahwa ketika ia masih di pasukan khusus, ia bertarung secara pribadi dengan sang kapten selama setengah jam. Akhirnya, ia dengan mudah dikalahkan oleh sang kapten. Kekalahan Zhao Feng sangat telak, tetapi ia tetap yakin. Namun, sang kapten berkata, di dunia ini, ada masyarakat tak kasat mata, di mana terdapat banyak sekali kecerdasan yang hebat, bahkan aku pun tak dapat menyentuh lingkaran itu. Zhao Feng bertanya apa itu masyarakat tak kasat mata, tetapi sang kapten hanya tertawa tanpa berkata apa-apa. Ketika ia pergi jauh, ia meninggalkan sebuah kalimat, meskipun kau dan aku kuat, kita tetaplah katak di dasar sumur. Kelompok orang-orang ini adalah makhluk yang tak terbayangkan, seperti seni bela diri. Seni bela diri. Apakah seperti seni bela diri dalam cerita di mana orang-orang memiliki kekuatan batin? Zhao Feng berspekulasi tak percaya. Sampai sekarang, ia hampir melupakan hal itu. Tetapi setelah melihat bakat Zhang Han dan pemandangan di depannya, Zhao Feng tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Dia samar-samar menyadari bahwa bosnya adalah penguasa masyarakat tak kasat mata. Kemungkinan besar, bosnya adalah orang kuat dengan kekuatan batin. Kalau tidak, bagaimana mungkin bos bisa mencapai level ini?
Dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatan murni. Tetapi yang tidak diketahui Zhao Feng adalah bahwa tebakannya hampir mendekati kenyataan. Secara relatif, Zhang Han, yang berada di tahap pemurnian Qi, memang setara dengan seorang ahli bela diri yang memiliki kekuatan batin. Namun, pada hakikat, jalan yang dijalani Zhang Han adalah jalan menuju keabadian, yang merupakan jalan paling ortodoks, sementara jalan lain belum tentu demikian, terutama di bumi yang telah kehabisan aura ini. Ya, saat ini, bumi berkembang semakin cepat, auranya perlahan menghilang, dan hanya beberapa harta karun geomantik yang memiliki aura tersebut. Zhang Han tentu tahu ini. Contoh lain, tidak ada aura. Jika aura di dalam tubuh dikonsumsi, aura tersebut tidak dapat ditambahkan. Ia hanya dapat mengandalkan formula di dalam tubuh seseorang untuk berkultivasi secara perlahan. Metode ini jauh lebih sulit dan lambat untuk dipulihkan, yang juga merupakan fakta yang sangat tidak berdaya. Kembalikan pandangan ke Zhang Han. Mi berputar saat pusaran air perlahan-lahan masuk ke dalam panci mendidih. Secepat kilat, seluruh proses hanya berlangsung 1 menit. Adonan dalam panci berubah menjadi mie sehalus rambut dalam semenit. Jika ini dibentangkan, banyak orang tak percaya. Bahkan orang-orang di restoran tidak mempercayai mata mereka, itu hanya karena pemandangan ini terlalu menakutkan. Zhang Han menghembuskan napas pelan saat mie jatuh ke dalam panci mendidih. Setelah menghabiskan mie ini, sebenarnya ia telah menghabiskan lebih dari setengah aura Zhang Han. Setengah aura ini, meskipun Zhang Han berlatih rumus pencarian harta karun, ia butuh waktu 1 sore untuk pulih. Sementara mie sedang dimasak, Zhang Han mulai memasak nasi goreng dengan telur untuk siang ini. Ketika tubuhnya bergerak, orang-orang menjadi sadar kembali. Ya Tuhan! Liang Mengqi berteriak dengan mata melebar di sisi bar, terlalu tampan, bosnya terlalu tampan. Apa yang harus kulakukan? Aku terpesona padamu. Baiklah, kalau aku seorang gadis, aku harus mengejar bos. Nada suara Zhao Dahu berubah menjadi suara lembut karena terkejut. Saat ini, Yu Qingqing tidak peduli dengan sikap Zhao Dahu, dan matanya menatap Zhang Han. Kekaguman yang terpancar dari tatapannya tak terlukiskan. Menghadapi pujian itu, Zhang Han tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tidak menanggapi. Ia tetap memasak nasi goreng telur seperti biasa. Dia hanya berpikir dalam hatinya, apakah gerakan dan keterampilanku terlalu berlebihan. Kali ini, membuat Mi menghabiskan lebih dari separuh auranya. Meskipun tujuannya adalah mengejar kecepatan, melihat reaksi berlebihan orang-orang ini, sepertinya ia telah mengambil jalan yang salah. Baiklah, lain kali sebaiknya aku tampil dengan cara yang lebih normal. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Sambil memasak nasi goreng telur, Zhang Han menambahkan garam dan bubuk kayu wangi ke dalam sup mie. Nasi goreng telur dan sup mie segera habis. Zhang Han juga membuat keripik kentang dan mentimun satu persatu. Orang-orang datang untuk makan malam seperti biasa. Wah, mie-nya enak banget. Bening banget dan indah banget kayak karya seni. Liang Mengqi berseru sambil memegang semangkuk sup mie, dan kembali ke tempat duduknya untuk menyiapkan makanan besar. Liang Mengqi sebenarnya juga sangat menyukai pasta. Terakhir kali ia makan pangsit, kulit pangsitnya lembut dan lezat, sehingga meninggalkan rasa yang nikmat. Sekarang ia makan pasta, meskipun kuahnya mie encer, ia tetap harus mencicipinya terlebih dahulu, bahkan untuk sementara waktu ia tidak makan nasi goreng telur. Zhao Dahu memang sangat suka makan makanan pedas. Selama bertahun-tahun, perutnya memang sedikit bermasalah. Terkadang, makan makanan yang merangsang bisa membuatnya sakit perut. Namun, sejak ia datang ke restoran ini, perutnya tidak pernah sakit sama sekali. Saat itu, ia ingin menambahkan sedikit minyak cabai ke dalam kuah mie, tetapi karena tidak ada persiapan untuk sausnya, bahkan kecap asin atau cuka, ia hanya bisa memakannya seperti ini. Mie adalah favorit Yu Qingqing, terutama mie papan Anhui. Tapi sekarang ada mie kuah, menurutnya lumayan juga. Ketiga orang yang pertama kali menyajikan mie mulai beraksi dan menikmati makan siang. Memem. Mereka dengan suara bulat mengambil sesendok sup dan meminumnya setelah meniupnya. Sup itu memiliki rasa tepung yang sangat kuat. Saat sup diminum, hanya rasa manis yang tak terlukiskan yang mengalir ke tenggorokan mereka. Saat itu, sup itu seakan berubah menjadi aliran air segar, menyehatkan tubuh dan pikiran mereka, serta membuat mereka merasa nyaman. Enak sekali, kata Liang Mengqi dengan penuh kekaguman. Cicipi mie-nya. Yu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk mengambil sumpit dan mencoba mengambil mie dengan hati-hati. Karena mie-nya terlalu halus, ia takut menjepitnya terlalu kuat. Namun, yang tak terduga adalah mie yang halus itu ternyata sangat kuat. Dengan kekuatannya yang semakin kuat, mie itu tetap tidak hancur. Memem. Yu Qingqing melahap mie dalam suapan besar, dan mie itu pun masuk ke dalam mulutnya, membuat mulutnya penuh dengan aroma mie. Mie yang begitu lembut tidak terasa seperti adonan di mulutnya, tetapi membuatnya merasa setiap mie terasa lentur dan kuat. Rasa ini sungguh pengalaman yang luar biasa.
Ini pertama kalinya aku tahu rasa mie kuahnya seperti ini. Ini mie kuahnya asli, komentar Yu Qingqing dengan mata berkaca-kaca, lalu gerakannya dipercepat. Memem. Para pengunjung meja member pun makan dengan serius meski tak peduli dengan image mereka, membuat suara makan mie terdengar agak keras, yang mengundang perhatian orang di seberang yang sedang makan nasi goreng telur. Bab 102 jangan bandingkan dengan restoran ini. Baunya enak. Salah satu pria itu tak dapat menahan diri untuk menelan ludah dan berbisik, mie-nya kelihatannya lesat. Ya. Manajer toko sebelah menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, mereka biasanya makan dengan sangat elegan, dan cara makan seperti ini sudah cukup menjelaskan semuanya. Ah, sayangnya, saya bukan anggota. Nasi goreng telur buatan bos enak sekali, mie-nya juga pasti enak. Lihat kepalanya, nanti bisa masuk ke mangkuk. Xiao Mei, yang berdiri di seberang manajer, menyeringai dan berkata. Terkadang lingkungan juga dapat memengaruhi pikiran orang lain, dan melihat beberapa orang makan dengan sangat gembira juga akan memengaruhi selera makan orang lain. Misalnya, jika seseorang yang jarang makan siang dengan seseorang yang makan dengan sangat gembira, tanpa sadar ia akan makan beberapa suap lagi. Namun kini, semua yang duduk di meja anggota sedang melahap mie kuahnya. Ketika yang lain mendengar suara mie masuk ke mulut mereka, mereka langsung ingin sekali mencicipi mie kuahnya. Tapi itu tidak diizinkan. Mereka tidak bisa karena mereka bukan anggota. Kerumunan itu tersenyum getir dalam hati mereka. Tak disangka, Zhang Han ternyata sudah memasak banyak sup mie dan berniat menawarkannya juga kepada non-anggota. Setelah selesai memasak, Zhang Han memanggil Zhang Li dan langsung membawa makanan ke lantai atas untuk dimakan. Memem, enak. Liang Mengki menghabiskan sup terakhir di mangkuk dan berkata, aku masih bisa makan semangkuk lagi. Aku masih bisa makan 1,5 mangkuk. Yu Qingqing pun menghabiskan seluruh supnya. Setelah mengucapkan satu kalimat, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan, oh, tidak, mana piring dinginnya? Hei, lupa bawa, piring dingin ada di samping panci yang mendidih. Liang Mengki menepuk dahinya. Setelah menghidangkan mie, matanya terpikat oleh mie yang halus dan bening. Bahkan lauk pauk dingin di satu sisi pun terlupakan. Maka keduanya segera bangkit dan berjalan menghampiri masing-masing untuk mengambil semangkuk mie kuah. Setelah mengambil 2 mangkuk mie dingin, mereka pun kembali. Coba kentang parutnya, gelombang asam dan pedas, lesat. Liang Mengki memasukkan kentang ke mulutnya, yang asam dan lesat. Mengki, cicipi mentimunnya. Yu Qingqing baru saja selesai makan sepotong mentimun, matanya berbinar. Ia paling suka hidangan vegetarian seperti ini. Ia menggigit mentimun yang renyah dan lezat itu, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memakannya. Suara mereka berdua mengingatkan anggota lainnya. Mereka segera berdiri dan mengambil piring dingin saat semangkuk mie kedua disajikan. Piring dinginnya tidak terlalu banyak, tetapi semua orang bisa memesan satu. Sepertinya bos telah memesannya khusus untuk mereka. Kali ini, bukan hanya orang-orang di lantai 1 yang terkesima. Di lantai 2, Ziyan, Zhou Fei, Zhang Li, dan putri kecil Meng Meng juga makan dengan gembira, dan suara menelan terdengar silih berganti, bagaikan alunan musik. Kini, keahlian memasak Zhang Han telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Jika hidangan pertama terasa lezat tanpa sengaja, maka hidangan kedua dan ketiga pun tak terelakkan lezatnya. Seperti kata pepatah, untuk menaklukkan hatinya, taklukkan perutnya terlebih dahulu. Kalimat ini dapat mencerminkan konsepsi artistik bahwa makanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Saat itu, Zhang Han telah sepenuhnya menguasai perut para pengunjung restoran dan Ziyan DKK. Pada saat yang sama, teman internasional berambut pirang menunggu sejenak di pintu dan memasuki restoran. Dia berdiri di pintu dan menunggu pelayan datang. Namun, setelah menunggu 2 menit, tidak seorang pun memperhatikannya. Halo, tanya pria berambut pirang itu ragu-ragu. Ada apa? Liang Mengki sedang menghabiskan sepertiga mie yang tersisa di mangkuk. Perutnya hampir kembung, jadi frekuensi makan mie-nya berkurang. Ia berencana mencicipi mie-nya perlahan. Kemudian ia mendengar teriakan di belakangnya, itulah sebabnya ia menoleh untuk menjawab pria itu. Di mana para pelayan restoran? Tanya pria berambut pirang itu ragu-ragu. Bahasa Mandarinnya agak buruk, tetapi juga bisa membuat orang lain mengerti dengan jelas. Setelah mendengar kata-katanya, Liang Mengki langsung menjawabnya dengan bahasa Inggris yang lancar tanpa basa-basi. Tidak ada pelayan. Ada kursi kosong di meja makan putih di sana. Silakan ke counter dan ambil sendiri. Liang Mengki memperkenalkannya secara singkat, tetapi dia tidak tahu bahwa kata-katanya menyebabkan gelombang besar dalam hati pria berambut pirang itu. Apakah ini juga disebut restoran? Apa sih pelayanan dan sikapnya? Bagaimana pemiliknya membuka restoran ini, mengapa? Pria berambut pirang itu sudah sedikit tidak senang. Pelayanannya top banget. Hal ini terutama berlaku untuk industri catering, tetapi aturan restoran ini telah menyebabkan sedikit ketidakpuasan di hati pria berambut pirang itu. Pelayanannya buruk. Bagaimanapun,
dia sudah mengantri dan sudah masuk. Dia akan mencicipi makanan di sini dan melihat apakah sepadan dengan begitu banyak orang yang mengantri. Ternyata saat lelaki berambut pirang itu menyantap suapan pertama nasi goreng telur, ia sudah terkejut. Sesaat, 10.000 layar peluru melayang di hatinya, dengan perasaan tak percaya, curiga, dan seru bercampur aduk. Akhirnya, hanya dua perasaan yang tersisa, kekaguman dan kenikmatan. Pria berambut pirang itu makan dengan sangat malu, bahkan ada nasi di wajahnya. Ketika orang lain melihatnya, mereka tersenyum dan menggelengkan kepala, memahami perilaku seperti ini. Karena waktu pertama kali datang ke sini, mereka juga makan seperti ini. Sepiring nasi goreng telur habis dengan cepat. Pria berambut pirang itu menatap piring kosong itu, merasa kehilangan. Apakah aku sudah menghabiskan semua makanan di piringku? Bukankah aku baru saja mulai makan? Apakah aku punya ilusi? Kecurigaannya akhirnya berubah menjadi desahan. Hei, kok nasi goreng telurnya bisa seenak ini? Cina ajaib, restoran ajaib. Setelah mengatakan itu, ia berdiri dan berjalan ke meja dapur karena baru saja melihat kuah mie yang banyak dipanci mendidih di samping nasi goreng telur. Setelah mencicipi nasi goreng telur, meskipun ia ingin makan lagi, ia tetap berencana untuk mencicipi mie-nya. Liang Mengqi, yang awalnya berada di satu sisi, menggelengkan kepalanya setelah mendengar gumaman pria berambut pirang itu. Tapi ketika melihat pria yang sedang menyajikan mie, ia langsung menyela, "Hei, hei, hei. Kamu lagi ngapain? Ada apa?" Pria pirang itu berhenti dan berkata dengan bingung. "Apakah kamu punya kartu anggota?" Liang Mengqi bertanya dengan tegas. "Tidak. Sekarang, non-anggota hanya menyediakan nasi goreng telur dan susu, sementara yang lain disajikan untuk anggota. Restoran ini jauh lebih disiplin, jadi." Liang Mengqi mengingatkannya. Tapi masih banyak sekali sup mie di sini." Mulut pria pirang itu sedikit berkedut. Di saat yang sama, ia berpikir, wah, aturan restoran macam apa ini? Kalau bosnya tahu siapa aku, pasti dia akan memintaku mencicipi makanannya. Tidak ada tapi-tapian lagi. Aturannya adalah... Liang Mengqi hanya menjawab. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Apa yang terjadi? Menoleh ke sekelilingnya, dia melihat Zhang Han berjalan perlahan. "Bos." Liang Mengqi mengubah ekspresinya, menatap Zhang Han sambil tersenyum, dan berkata, "Teman ini ingin makan sup mie. Aku sudah memberitahunya peraturan restoran. Apakah aku harus bersikap baik? Apakah ada imbalannya? Hadiah?" Zhang Han tertawa dan berkata, "Tidak ada hadiah, tapi untuk sup mie, semua orang bisa makan." "Apa?" Ekspresi Liang Mengqi menjadi kaku. Desir. Untuk sesaat, orang-orang non-anggota itu memandang ke arah mereka seperti serigala lapar. "Bisakah semua orang makan?" Liang Mengqi bertanya lagi. "Ya." Setelah mendapat persetujuan Zhang Han, orang-orang itu tak kuasa menahan nasi goreng telur yang belum mereka habiskan dan langsung menuju konter. Mereka berencana menyajikan semangkuk mie terlebih dahulu. Meskipun tidak makan dulu, rasanya keren bisa menyimpan mie-nya. Setelah mendengar suara menelan ludah untuk waktu yang lama, mereka sudah lama merasa iri. Kini, mendengar bahwa mereka juga bisa mencicipi kuah mie, kejutan dan kegembiraan di hati mereka membuat mereka merasa seperti memenangkan lotre. Pria pirang itu yang menyantap semangkuk mie kuah setelah mendengar kata-kata itu. Sementara itu, ia mulai mengamati bosnya. Ada beberapa keraguan di hatinya. Belum ada yang pernah mencicipi ini sebelumnya, tapi aturannya berubah begitu aku datang. Apa dia tahu identitasku dan ingin menyenangkanku? Namun, ia tak mau mengungkapkan keraguannya. Karyanya memang ditakdirkan untuk dirahasiakan. Semua orang menyajikan kuah mie dan kembali ke meja. Setelah suapan pertama, mereka tak kuasa menahan diri untuk terus makan. Suara makan mie terus bergema di restoran. Bahkan lelaki berambut pirang itu pun asyik menyantap hidangan sup mie. Enak banget, kok bisa seenak ini? Ini juga satu-satunya pikiran yang ada di benak orang-orang. Setelah pria pirang itu selesai makan, ia hanya merasakan sisa makanan yang tak ada habisnya. Setelah melihat Zhang Han di dapur, ia langsung berjalan ke meja dapur. "Halo, bos." Pria berambut pirang itu menyapanya terlebih dahulu. "Ya." Zhang Han menjawab tanpa menoleh ke belakang. "Makanan di sini enak sekali. Kenapa nasi goreng telur dan kuah mie begitu lezat? Apa ada bumbu rahasia?" tanya pria pirang itu ragu-ragu. Makanan ini adalah yang terlezat yang pernah dimakannya. Kelezatannya agak keterlaluan. Di mana ada anomali, di situ ada iblis, jadi ia merasa ragu. Karena bahan-bahan di sini adalah yang terbaik. Pada saat ini, Liang Mengqi menjawab. "Bahan-bahan." Ekspresi pria pirang itu kaku. Jelas, alasan ini tidak meyakinkannya. Ia berkata, "Maaf, waktu saya bepergian, saya juga pernah makan beberapa kali di restoran Michelin.
Mereka menggunakan koshi hikari terbaik dunia serta beras kualitas terbaik, tetapi tidak ada aroma seperti itu. Oh, jangan bandingkan barang-barang biasa dengan beras bos kita. Beras bos kita adalah yang terbaik di dunia. Zhao Dao tersenyum dan melirik pria itu, lalu menjawab dengan nada meremehkan beras yang dikatakan pria pirang itu. Mustahil. Itu diakui oleh dunia, tanya pria pirang itu. Apa gunanya pengakuan? Apa kau baru saja mencicipinya? Liang Mengki sedikit mengernyit dan berkata. Apakah orang ini masih bertanya-tanya setelah makan? Apakah dia mencari masalah? Lagi pula, dia juga sudah makan di banyak restoran bintang 3 Michelin. Makanan di sana jauh lebih enak daripada di restoran biasa, tetapi rasanya biasa saja jika dibandingkan dengan makanan di restoran bosnya. Melihat ekspresi Liang Mengki, pria pirang itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap Zhang Han dan berkata, Halo bos, izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi. Saya juga pernah makan tepung terigu Michelin, tapi rasanya tidak selezat tepung terigu untuk sup mie Anda. Saya hanya ingin tahu apakah ini karena bahan-bahannya, bumbunya, atau karena proses pembuatannya. Saat itu, Zhang Han tersenyum tipis. Ia menoleh dan menatap pria pirang itu, lalu berkata, entah karena bahan, bumbu, atau kerajinannya, inilah yang terbaik di sini. Yang terbaik. Tapi aku sudah makan di banyak restoran Michelin. Kenapa kamu selalu menyebut Michelin? Liang Mengki mendengus dan berkata, begini, Michelin hanyalah lelucon di mata restoran ini. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Jangan bicara omong kosong. Bab 103 Komentar Agen Makanan. Meskipun kata-kata pria pirang itu tidak bermaksud jahat, ia merasa ia sedang memuji Michelin. Nada bicaranya yang penuh pertanyaan seolah mengatakan bahwa restoran ini tidak sebanding dengan yang lain, yang membuat Liang Mengki kesal, jadi ia langsung membalas. Tidak apa-apa. Pria berambut pirang itu tersenyum, mengambil secangkir susu, lalu berjalan kembali ke meja. Setelah duduk, ia mengeluarkan ponselnya dan mencatat di buku catatan. Restoran rekreasi Mengmeng. Makanan, 100. Lingkungan makan, 60. Layanan, 30. Anggur, 0. Ini adalah komentar untuk restoran ini, 100 poin adalah skor penuh, dan 60 poin adalah skor kelulusan. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang ini adalah seorang kritikus kuliner. Dia adalah agen makanan Michelin. Restoran Michelin merupakan restoran yang masuk dalam Michelin Red Collection untuk restoran-restoran di seluruh dunia. Restoran ini juga merupakan restoran yang sangat berwibawa di dunia dengan penghargaan tinggi, dan banyak sekali restoran yang ingin menerima penghargaan ini. Karena tingkat bintangnya, ia melambangkan ketenaran dan kekayaan. Restoran Michelin dinilai berdasarkan perolehan setidaknya satu perwakilan dari tanda pisau dan garpu Michelin. Tanda ini merupakan standar dasar panduan Michelin untuk restoran tersebut, mulai dari 5 set pisau dan garpu tertinggi hingga 1 set. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kenyamanan restoran. 5 set mewakili gaya tradisional yang mewah, 4 set untuk kenyamanan tertinggi, 3 set untuk kenyamanan maksimal, 2 set untuk kenyamanan, dan 1 set untuk kenyamanan dasar. Tingkat bintang Michelin dinilai oleh sekelompok agen makanan, yang disaring yang disebut inspektur. Setiap kali seorang inspektur pergi ke restoran atau hotel untuk menilai, ia perlu menyembunyikan identitasnya agar dapat menyelinap masuk ke akomodasi dan memberikan komentar. Poin-poin penilaian yang perlu mereka rujuk meliputi makanan di restoran 60%, lingkungan makan 20%, layanan 10%, dan anggur 10%. Awalnya, pria berambut pirang ini hendak pergi ke restoran orang lain, tetapi ketika melihat popularitas restoran Zhang Han, dia pun tak kuasa menahan diri untuk menghampiri dan berencana mencicipi makanannya, untuk melihat apakah restoran itu punya cita rasa seperti restoran berbintang. Sulit juga untuk menilai restoran berbintang Michelin ini. Penilaiannya dilakukan oleh sejumlah agen makanan dan 12 kunjungan per tahun, yang dapat diselesaikan setelah ditinjau oleh kantor pusat Michelin. Karena kompleksitas dan keseriusannya, penilaian ini bersifat otoritatif. Restoran berbintang memiliki total 3 tingkatan, dan 1 bintang melambangkan restoran bagus yang layak dicicipi. Kedua bintang tersebut melambangkan masakan kelas 1, menyediakan makanan dan anggur yang istimewa, memang pantas untuk dikunjungi, tetapi biayanya tidaklah rendah. 3 bintang, restoran dengan peringkat tertinggi, mewakili masakan kuliner yang sempurna dan terbaik, dan layak dikunjungi untuk menikmati hidangan yang luar biasa, pilihan anggur berkualitas, layanan tanpa cacat, dan suasana bersantap yang elegan. Namun, semua itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Namun, restoran Michelin di Cina hanya ditemukan di Hong Kong dan Macau, dan tidak ada restoran berbintang Michelin di daratan Cina. Mungkin juga karena makanannya terlalu beragam dan rumit sehingga agen makanan tidak tahu harus mulai dari mana. Sebagai agen makanan, pekerjaan pria berambut pirang itu juga merupakan semacam perjalanan dan kesenangan. Setelah mencatat, ia menyesap susu. Menyeruput. Saat menyesap seteguk pertama,
pria pirang itu tak kuasa menahan diri. Ia sedikit tertegun setelah menghabiskan minumannya. Jadi dia mengangkat telepon lagi dan merasa komentar itu tidak realistis, dan tidak ada komentar. Jadi dia menulis ulang. Makanan, 1000, catatan. Super lezat, rasa yang tak terbayangkan, lidah merasakan kenikmatan yang luar biasa, lebih nikmat dari kebanyakan restoran bintang 3. Suasana tempat makan, 50. Catatan. Fasadnya kecil, lokasi pengunjungnya berdesakan, dan kenyamanannya tidak sebanding dengan orang asing yang duduk di meja yang sama. Layanan, 20. Catatan. Pelayanan bosnya buruk, sehingga para tamu harus melayani dan membayar sendiri. Restoran ini juga menerapkan sistem keanggotaan, sehingga porsi makan non-anggota lebih sedikit. 10 kartu keanggotaan teratas masing-masing seharga 1 juta, dan 10 kartu terakhir masing-masing seharga 10 juta. Anggur, 0. Catatan. Tidak ada minuman yang tersedia. Pengalaman ini sangat istimewa bagi pria berambut pirang itu, dan makanannya sangat lezat. Rasanya terlalu lezat untuk memberinya skor 10 kali lipat dari skor penuh. Bagi orang awam, suasana restoran ini ramah keluarga, tetapi di matanya, restoran ini didiskualifikasi dan hanya mendapat 50. 20 poin pelayanan tetaplah persahabatan. Jika makanannya tidak benar-benar lezat, ia ingin memberi 0. Makanannya lezat dan pelayanannya kurang baik, yang membuat pria pirang itu merasa sedikit tidak nyaman. Ia jelas ingin memuji restoran ini, tetapi ia tidak bisa berbohong, kalau tidak, agen-agen lain akan mengolok-oloknya saat mereka datang ke sini. Sebagai agen makanan, dia juga sangat profesional, dan tidak mungkin untuk mengungkapkan kepada staf restoran bahwa dia adalah agen makanan Michelin. Namun, melihat sikap bos dan para pengunjung restoran, tampaknya mereka tidak akan melayaninya, meskipun dia memberitahu identitasnya. Sejak kapan Michelin menjadi tidak populer? Ada keraguan di hati pria berambut pirang itu. Mengetahui bahwa itu adalah restoran berperingkat dunia yang bergengsi. Jika sebuah restoran dinilai, omsetnya akan melonjak, yang berarti meraih ketenaran dan kekayaan. Tapi sepertinya bos restoran ini tidak tahu apa-apa. Bukankah dia punya ambisi besar? Bahkan untuk pembayaran, dia membiarkan pengunjung menaruh uang mereka di bar, dan tidak bertanya apakah mereka akan membayar dengan kartu atau tunai. Pelayanannya sungguh buruk. Jika makanannya luar biasa lezat, lelaki berambut pirang itu pasti akan meloncat dan meninggalkan beberapa kata hinaan, tetapi sekarang dia enggan untuk pergi. Sayang sekali, kalau lingkungan dan pelayanan di sini seperti restoran bintang 3, restoran ini jelas merupakan salah satu restoran bintang terbaik di dunia. Pria berambut pirang itu menghela napas dan ketika dia ingin duduk untuk beristirahat, seorang pelanggan di depannya yang baru saja masuk terbatuk pelan dan berkata, "Saudaraku, Anda sudah lama duduk di sini, masih makan atau tidak? Ada banyak orang yang mengantre di luar. Tolong jangan buang waktu orang lain. Apakah Anda tidak tahu peraturan restoran ini? Non-anggota tidak boleh beristirahat lebih dari 5 menit setelah makan. Mohon hargai perasaan semua orang, terima kasih." Lelaki berambut pirang itu melirik sebentar, lalu mukanya memerah. "Apa yang telah terjadi? Begitu aku selesai makan, aku langsung diusir dari sini." Untuk sementara waktu, emosinya sangat rumit, terkejut, marah, tertekan, dan bingung. Di saat yang sama, ada juga rasa malu karena ia benar-benar menunda waktu orang lain. Ekspresinya kaku dan bibirnya bergerak-gerak beberapa kali. Akhirnya, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke meja komputer untuk bertanya kepada Zhang Han. Berapa harga mie kuahnya? Namun, di hadapannya, sang bos langsung menuju tangga dan menuju lantai 2. "Mengabaikanku. Sikap apaan? Apa maksudmu?" Hati lelaki pirang itu tiba-tiba terbakar, ia berdiri di sana dengan mata melotot dan tak tahu harus tinggal atau pergi. Ia benar-benar bingung. Ini bukan karena Zhang Han mengabaikannya, tetapi karena ia tidak memperhatikannya. Ada begitu banyak orang di restoran itu. Ia tidak memanggil bos terlebih dahulu, jadi Zhang Han tidak tahu bahwa ia sedang bertanya. "Mie kuahnya 300, dan kamu hitung sendiri harga nasi yang kamu makan, lalu masukkan uangnya ke sana." Untungnya, Liang Mengki tahu harga restorannya. Karena sup mie sudah habis terjual, harganya pasti sama dengan nasi goreng telur. Pria pirang itu menjilat mulutnya setelah mendengar kata-kata itu, dan terdiam beberapa saat. Ia mengeluarkan dompet dan menghitung selusin tepat di atas meja bar. Ia berbalik dan pergi dengan tenang. Buruk, buruk, benar-benar buruk. Layanan apa ini? Pelanggan adalah Tuhan, tapi mengapa dia seperti Tuhan di restorannya? Tidak masuk akal. Jangan pernah datang lagi lain kali. Dengan sikap seperti ini, aku tidak akan pernah datang meskipun makanannya lezat. Setelah meninggalkan restoran, pria berambut pirang itu bergumam sebentar lalu kembali ke penginapannya. Ia terbiasa tidur siang, tetapi sore ini ia tidak tertidur. Ketika ia memejamkan mata, pemandangan di restoran itu muncul di benaknya.
Yang lebih menarik adalah malam harinya, dia akan bekerja di restoran lain. Namun, ketika keluar, dia berkata dengan ragu-ragu. Hah, apa rasanya nasi goreng dan mie? Sepertinya aku makan agak cepat di siang hari, sekarang aku lupa rasanya. Apa yang harus kulakukan? Tidak, aku perlu mencicipinya lagi. Petik 2. Jadi, pukul 6 sore, dia datang ke restoran dan mengantre untuk makan. Meskipun dia menolak, tubuhnya sangat jujur. Tentu saja, ini yang terjadi sesudahnya. Pemandangan itu kembali ke restoran. Setelah pria pirang itu pergi, orang-orang di belakang tahu bahwa restoran itu punya menu baru. Hampir semua orang memesan mie kuah, bahkan mereka yang tidak suka mie kuah, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menyantap hidangan mereka sendiri sambil menikmati mie kuah. Begitu mereka makan, mereka langsung tahu mengapa orang-orang tidak peduli dengan tata krama di meja makan. Rasanya sungguh lezat, tak hanya lezat, tetapi juga sangat lezat. Tekstur mie yang licin, lembab, dan bergluten, serta rasa yang memikat, memanjakan lidah. Di lantai 2 restoran. Aduh, aku kekenyangan. Apa ini mie? Rasanya sungguh tak terlukiskan. Kakak ipar, kekagumanku padamu bagaikan air yang mengalir tanpa henti. Kau sungguh luar biasa, kata Zhou Fei dengan sedikit malas. Setelah selesai makan, ia terduduk lemas di sofa. Ia makan begitu banyak hingga merasa lemas, tetapi ia menatap Zhang Han dengan penuh kekaguman. Ho, aku juga gagal mengendalikan diri. Aku kekenyangan. Zhang Li jatuh di samping Zhou Fei dengan gembira. Enak sekali, ini pasta terenak yang pernah kumakan sejak kecil. Kau licik, kau hanya ingin menaklukkan kami dengan makanan lesat. Mata indah Ziyan menatap Zhang Han dengan berbinar. Ia juga makan 2 mangkuk sup mie. Setelah makan dengan nikmat, ia merasa lebih rileks. Ia bersandar di sofa untuk beristirahat dan tidak ingin bergerak. Meng Meng jatuh terduduk, menepuk-nepuk perutnya yang kecil, dan berkata dengan mulut berdenging, aduh, papa, ya, gara-gara kamu perut Meng Meng jadi besar. Aku harus bagaimana? Aku jadi jelek. Aku nggak mau jadi begini. Meng Meng menepuk perutnya sedikit membuncit, yang membuatnya terkejut. Putri kecil itu sangat narsis. Tidak apa-apa. Ketika Zhang Han melihat Meng Meng, ia tak kuasa menahan senyum dan berkata, makanan di Gunung Bulan Baru itu mudah dicerna, jadi Meng Meng, kau tak perlu khawatir gemuk. Tentu saja, jangan tidur setelah makan seperti babi. Bab 104 Dia menciumku. Bukan, Meng Meng bukan anak babi, tapi papa, Aku tidak suka papa, kata Meng Meng dengan enggan. Iya, sang putri kecil, sangat mencintai keindahan. Oke, Zhang Han terkekeh dan memohon ampun, ya, ini salah ayah. Meng Meng bukan anak babi, tapi ayah. Papa itu anak babi. Meng Meng melambaikan tangan kecilnya dengan riang, tetapi merasa ada yang salah setelah beberapa kata kekanak-kanakan. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara lembut, papa tampan itu sama sekali bukan anak babi. Ayahmu bukan anak babi, lalu siapa? Zhou Fei bermain dengan Meng Meng dan bertanya bersamaan. Kamu, Bibi Fei Fei itu anak babi. Kamu langsung tiduran di sini setelah selesai makan. Kamu pemalas, jawab Meng Meng serius. Wajah Zhou Fei sekeras batu di tempat, seolah-olah beberapa garis hitam melayang di dahinya. Haha, Ziyan dan Zhang Li tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Meng Meng, Bibi Fei Fei tidak menyukaimu lagi jika kau bersikap seperti ini. Beri kau kesempatan lagi untuk mengatakan, siapa anak babi itu? Zhou Fei menatap Meng Meng dan bertanya dengan ekspresi berlebihan. Meng Meng, yang tidak takut pada Zhou Fei, membenamkan diri dalam pelukan Ziyan dan berkata, itu Bibi Fei Fei memang anak babi. Baiklah, mari kita lihat bagaimana Bibi Piggy menghukummu. Lengan Zhou Fei bermain di tubuh Meng Meng, memicu ledakan tawa di rumah. Meskipun restoran ini buka selama 1 jam, butuh waktu lebih dari 2 jam bagi pengunjung mulai dari mengantri hingga meninggalkan restoran. Terlebih lagi, setelah beberapa hari persiapan, orang-orang yang datang makan kini hampir memiliki lingkaran mereka sendiri, yang dibentuk untuk pendirian restoran Zhang Han. Mereka terkadang datang berkelompok dan memiliki banyak grup komunikasi bernama Grup Komunikasi Restoran Meng Meng. Sebagian besar topiknya berfokus pada makanan. Oleh karena itu, sup mie yang baru muncul di siang hari, yang disebarkan oleh orang-orang yang telah memakannya, menimbulkan respons yang kuat. Terutama karena jumlah susunya, konsumsi per kapita di restoran tersebut mencapai lebih dari 1.000 yuan. Banyak orang minum lebih dari 3 gelas susu setiap kali makan karena gelasnya kecil. Mereka kehabisan susu setelah beberapa teguk. Susu itu jelas tidak cukup untuk diminum. Mereka juga merasa bertenaga sepanjang hari setelah makan di restoran tersebut, tetapi karena konsumsinya relatif tinggi, kebanyakan orang tidak dapat datang ke sini untuk setiap kali makan.
Kabar tentang sup mie ini, bagaikan badai, menyebar ke lingkaran pertemanan orang-orang ini, membuat banyak orang siap datang ke restoran untuk mencobanya. Bahkan, ada beberapa orang yang disebut rekan kerja, teman sekelas, dan teman sekamar mereka yang belum makan bersama. Tiba-tiba, restoran itu tampak menghadirkan suasana panas luar biasa. Setelah istirahat makan siang, Zhang Li dan Zhou Fei mengajukan diri untuk merapikan lantai atas, sementara lantai bawah dibersihkan oleh Zhao Feng dan Zhao Dahu. Oh, Papa, Mama, bukankah kita akan pergi ke Ocean Park? Meng Meng tiba-tiba teringat perjalanan yang dinantikannya sepanjang hari, jadi dia langsung duduk dan bertanya dengan mata jernihnya yang lebar. Ya, Ziyan menganggukkan kepalanya sedikit, melihat jam, dan berkata, kita sudah beristirahat, jadi haruskah kita pergi sekarang? Ziyan mengalihkan pandangannya ke Zhang Han, dengan nada bertanya, seperti seorang istri yang berperilaku baik yang hendak meminta nasihat suaminya sebelum pergi keluar. Pada saat ini bahkan Ziyan tidak tahu sikapnya terhadap Zhang Han diam-diam berubah. Jadi, Zhang Han menatap Meng Meng sambil tersenyum, lalu mengeluarkan suaranya dan berkata, pergi. Oke, ayo pergi ke Ocean Park, ho ho. Meng Meng sangat senang, terus melompat-lompat di atas sofa. Jadi keluarga yang beranggotakan 3 orang itu hendak pergi bermain, lalu masalah pun muncul. Zhang Han, menurutmu aku harus pakai baju apa? Saat Ziyan berjalan menuju kamar tidur, kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Terserah, jawab Zhang Han. Asal saja. Kalau aku dikenali, kita pasti sudah dikepung. Aku harus berdandan dulu untuk menyamar, kata Ziyan sambil mendengus. Zhang Han melihat jam, sudah jam 2. Ia khawatir Ziyan akan membuang-buang waktu untuk berbaikan. Zhang Han berhenti di awal kalimat. Ia hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang mengenalnya saat ini. Namun, Zhang Han berpikir jika ia berkata begitu, ia pasti akan dicemooh Ziyan. Karena itu, ia menambahkan 1 putaran dan berkata, kau hanya perlu memakai topi. Apakah itu cukup? Ziyan ragu untuk mengatakannya. Dalam benaknya, meskipun ia tidak populer sekarang, orang-orang mengenalnya. Pasti sulit untuk dikenali. Baiklah, aku akan menebusnya. Zhang Han teringat koin tembaga tak berguna itu. Dengan koin tembaga hantu itu, akan mudah untuk sedikit mengubah penampilan Ziyan di mata orang lain. Kau, lupakan saja. Ziyan menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi yang sama sekali tidak mempercayainya. Kau bercanda. Bagaimana dia, seorang pria tegap, akan berdandan? Hanya riasan. Zhang Han buru-buru meraih tangan Ziyan dan berjalan menuju kamar tidur. Desir. Ziyan awalnya terkejut, lalu wajahnya memerah sesaat. Betapa sombongnya dia. Ziyan ingin menarik tangannya kembali tetapi akhirnya tidak bertindak, membiarkan Zhang Han menarik tangannya untuk berjalan menuju kamar tidur. Apa yang kau lakukan? Kau pergi ke kamar tidur untuk berbuat jahat di siang hari, sungguh memalukan. Begitu Zhou Fei naik ke atas, ia melihat pemandangan ini dan mulai menangis. Dia sekarang dengan tulus berharap agar Ziyan dan Zhang Han bisa bersama, bukan hanya karena Zhang Han menaklukkan perutnya, tetapi juga itu baik untuk Meng Meng. Zhou Fei sangat menyayangi Meng Meng. Sementara itu, ia merasa semakin sering mereka berhubungan, semakin mirip mereka. Ho. Zhang Li tidak mengatakan apa-apa, hanya menutup mulutnya dan terkekeh. Mereka tidak melakukan hal-hal buruk, kata Meng Meng sambil melompat-lompat di sofa, papa akan menebus mama. Canda Zhou Fei dengan nada sarkastis, mereka sudah sampai ke level riasan, cepat sekali. Mendengar keributan di belakangnya, Ziyan tidak menghiraukannya, bahkan tidak mengangkat kepalanya, karena wajahnya memerah karena malu. Penampilan Ziyan yang menawan ini secantik bunga yang sedang mekar. Setelah memasuki kamar tidur, Ziyan menutup pintu. Namun, ia langsung menyesali perbuatannya, sepertinya ia dan Zhang Han benar-benar akan melakukan hal-hal yang memalukan di kamar tidur. Memikirkannya saja sudah membuat Ziyan menarik tangannya. Ia menatap Zhang Han dengan mata indahnya dan cemberut, ini semua salahmu, mereka semua mengolok-olokku. Lalu kenapa? Zhang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya ingin meriasnya dengan santai untuk menghemat waktu, tanpa melakukan hal lain. Berikan tas kosmetikmu, Zhang Han menatap Ziyan yang tampak agak malu-malu, lalu berkata dengan nada bercanda, aku meriasmu dengan sederhana, dan orang lain tidak akan mengenalimu. Ayo cepat, atau Meng Meng akan kesulitan. Bagaimana mungkin kau hanya peduli pada Meng Meng? Tanya Ziyan dengan nada masam, berniat bertanya mengapa Meng Meng tidak memperlakukannya seperti ini, tetapi ia merasa seperti bertengkar karena cemburu dengan putrinya. Karena itu, ia segera berhenti berbicara dan mengganti topik. Apa kau benar-benar tahu cara merias wajah? Untuk apa aku berbohong padamu? Zhang Han menggelengkan kepalanya pelan dan berkata,
ambil saja tas kosmetik itu, nanti kau akan tahu apakah aku bisa berdandan atau tidak. Baiklah. Ziyan menjawab dengan bibir mengerucut, lalu berbalik ke kopernya untuk mengeluarkan tas kosmetik. Kemarilah dan duduklah di sini, kata Zhang Han sambil berjalan ke tepi tempat tidur bundar dan menepuk-nepuk kasur di depannya. Ziyan datang dan duduk dengan bijaksana, mengkhawatirkan keterampilan Zhang Han dalam pikirannya. Ketika Zhang Han menerima tas kosmetik di tangannya, ia mengeluarkan pensil alis. Ziyan merasa ia mungkin benar-benar tahu cara memperbaiki postur tubuhnya yang relatif teratur. Tetapi, saat mata Zhang Han menyapu dan tubuhnya semakin dekat padanya, Ziyan tiba-tiba menjadi gugup dan hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Baiklah, mari kita mulai. Wajahmu harus sedikit terangkat, Zhang Han mengingatkan sambil memegang pensil alis. Ziyan sedikit melengkungkan bibirnya dan tanpa sadar mendekatkan kepalanya. Dengan jarak yang begitu dekat, Ziyan bahkan bisa merasakan napas Zhang Han. Merasakan hembusan kejantanan pria di wajahnya sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk memejamkan mata dengan tegang. Bulu matanya yang panjang terus bergetar dan siapapun bisa melihat ketegangannya saat ini. Tenang saja, jangan gugup, semuanya akan baik-baik saja segera. Zhang Han berkata dengan lembut, lalu mengangkat dagu Ziyan dengan tangan kirinya. Pada saat yang sama, ia membiarkan wajahnya sedikit terangkat. Mereka berhadapan muka, dan Zhang Han sedikit membeku saat melihat wajah halus Ziyan. Menatap dahi, mata, hidung Ziyan, dan perlahan ke bibir lembutnya, Zhang Han tak kuasa menahan diri untuk memikirkan gairah malam itu, yang membuatnya ingin menciumnya. Zhang Han hanya menatapnya sebentar, dan Ziyan perlahan menyadari ada yang tidak biasa, lalu membuka matanya yang besar. Saat dia mendapati tatapan Zhang Han terfokus pada bibir merahnya, jantungnya berdetak lebih cepat dan dia menjadi semakin cemas. Kamu mulai. Ziyan mengingatkannya dengan suara serendah nyamuk, lalu segera menutup matanya. Baiklah, oke, aku mulai. Zhang Han terbatuk pelan dan bersiap untuk memulai. Sambil memejamkan mata, Ziyan mengeluarkan dengungan lembut dan samar melalui hidungnya. Ketegangan membuat kulitnya semakin kemerahan, sungguh menggoda. Dia ingin menciumku. Saat itu, Ziyan melihat apa yang dipikirkan Zhang Han dari mata Zhang Han, itulah sebabnya ia begitu gugup. Sebenarnya, ada masalah yang ia tidak tahu bagaimana mengatasinya, dan ia hanya merasa sedikit pusing dan bingung. Apa yang harus aku lakukan jika dia menciumku? Haruskah aku bilang tidak, aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Tapi, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menyentuh bibirnya saat dia membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tubuh halus Ziyan bergetar pelan, dengan perasaan geli yang menggenang di hatinya. Dia menciumku. Tepat saat pikiran itu hendak muncul, sesuatu di bibirnya tiba-tiba bergerak. Saat sensasi sentuhan itu semakin dalam, Ziyan akhirnya tahu apa itu. Bab 105 akhirnya kami punya daging untuk dimakan. Tiba-tiba dia membuka matanya yang besar, dan ketegangan di hatinya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan. Zhang Han, ada apa? Jangan bergerak, nanti bengkok. Tangan kiri Zhang Han mencengkeram dagu Ziyan erat-erat. Yang kau ambil itu pensil alis. Mata Ziyan yang penuh amarah menatap tajam ke arah Zhang Han. Bajingan, dia benar-benar membawaku ke latihan. Oke. Aku akan menyelesaikannya sebentar lagi, oke. Zhang Han sedikit malu. Dia tidak tahu apapun tentang kosmetik. Setelah mengetahui apa yang ada di tangannya adalah pensil alis, dia lalu menggunakannya untuk menggambar alis Ziyan. Ziyan kemudian meliriknya dengan tajam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali memejamkan mata, lalu melemparkan gagangnya ke arah bilah pedang. Namun, setelah kejadian kecil ini, Ziyan merasa lega. Ia begitu gugup hingga rasanya ia seperti tercekik sekarang. Ziyan, kamu sangat memalukan. Ziyan diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Baiklah, mari kita lihat. Tak lama kemudian, hanya semenit kemudian Zhang Han membuka mulutnya. Ketika Ziyan menatap dirinya melalui cermin, matanya perlahan membulat. Zhang Han. Suara yang sangat tajam dan mematikan menyebar ke seluruh restoran. Saat berkendara ke Ocean Park, Zhang Han selalu tanpa sengaja memasang senyum. Alih-alih menggunakan koin tembaga hantu, ia menggunakan kekuatannya saat mengaplikasikan kosmetik. Layaknya melukis, ia berhasil setelah beberapa sapuan. Di kursi belakang, Ziyan sedikit cemberut dan tidak terlalu senang. Alasannya, melihat alisnya yang menurun ke bawah dan cantik yang jelek, semua orang akan mengerti. Ziyan suka tampil cantik, jadi dia tidak tahan dengan kemampuan tata rias Zhang Han yang buruk. Namun dia dipaksa keluar oleh Zhang Han dan langsung menjemput Meng Meng, sehingga tidak ada waktu baginya untuk merias wajahnya. Bajingan, aku tidak akan pernah percaya padanya lagi. Ziyan jadi jengkel, dia pun mengutarakan pikirannya dalam hati. Meng Meng terkejut dan bertanya ragu, Mama,
Apa itu bajingan? Apa itu? Apa itu sesuatu yang lezat? Setelah menenangkan diri sejenak, Ziyan menatap Zhang Han dengan tajam ketika melihat senyumnya dan berkata, ayahmu, Meng Meng. Kita harus lebih memperhatikan ayahmu di masa depan. Dia pembohong besar. Tidak, ayah tidak berbohong, bantah Meng Meng. Pengkhianat kecil. Ziyan mendengus dan mencubit hidung mungil Meng Meng. Oh, hampir bengkok, Meng Meng menggosok hidungnya dengan telapak tangan kecilnya dan berkata pelan, Mama, Papa tidak bohong. Kamu tidak bisa berbohong. Papa memang hebat dan membuat makanan yang begitu lezat, ya. Melihat ekspresi Meng Meng, sepertinya jika Ziyan tidak menyerah, dia akan terus serius menghadapi masalah ini. Memikirkan hal ini, Ziyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu ia berkata dengan marah sekaligus geli, oke, papamu bukan pembohong, dia yang terbaik. Mama juga sangat baik. Tubuh kecil Meng Meng meremas ke dalam pelukan Ziyan, bertingkah seperti anak manja. Sambil tertawa mereka tiba di Ocean Park. Setelah turun, Ziyan mengenakan topinya dan menurunkan pinggirannya sangat rendah. Kali ini bukan karena takut dikenali, melainkan karena merasa riasan wajahnya terlalu jelek. Baru saja memasuki Ocean Park, mereka bertiga kembali menaiki biang lala. Kali ini, Meng Meng masih dalam pelukan Zhang Han, sementara Ziyan dan Zhang Han duduk bersebelahan. Ketika biang lala mencapai ketinggian, Ziyan dan Meng Meng masih ketakutan. Tangan Ziyan tanpa sadar meraih lengan Zhang Han, dan tubuh Meng Meng pun perlahan bersandar padanya. Bersama Zhang Han, dia merasa jauh lebih baik daripada terakhir kali. Meng Meng bersenang-senang sepanjang sore. Saat mereka kembali ke restoran, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 5.30, dan beberapa orang sudah datang ke sini. Namun, orang-orang yang datang sepagi ini semuanya bukan anggota. Sedangkan untuk anggota, mereka tidak perlu antre dan tentu saja tidak perlu menunggu terlebih dahulu. Zhang Han mengirim Ziyan dan Meng Meng ke lantai atas, lalu ia berangkat ke Gunung Nyeumun. Dia mengambil 2 ekor ayam kampung, beberapa buah terong, dan beberapa buah mentimun. Ia berencana membuat keripik ayam panggang saus coklat, ketimun saus bawang putih, dan terong panggang pasta kacang kedelai. Ketika Zhang Han kembali ke restoran dengan membawa bahan-bahan, dia merasa takjub. Di depan restoran, 30 kursi kecil terisi penuh, dan masih ada hampir 20 orang yang berdiri. Meskipun jumlahnya tidak banyak, suasana di area ini sungguh spektakuler. Mengapa ada begitu banyak orang? Zhang Han sedikit terkejut, tetapi dia mengerti ketika mendengar apa yang mereka katakan saat keluar dari mobil. Ketika melihat Zhang Han, semua orang menatapnya, dan orang-orang yang mengantre di belakang berkata dengan cemas, Bos, saya khusus meminta izin untuk makan di sini, tetapi orang-orang yang mengantre terlalu banyak, bisakah Anda menambah sedikit lagi? Ya, aku dengar sup mie baru, kamu harus membiarkan kami mencobanya. Bos, tolong, saya butuh waktu 1 jam untuk sampai di sini. Kata-kata mereka penuh dengan urgensi. Meskipun ada banyak orang di depan antrean, mereka tidak memilih untuk pergi, melainkan menunggu bos. Aku akan membuat lebih banyak. Zhang Han menjawab dengan santai dan berjalan ke restoran. Kata-katanya membuat orang-orang ini begitu bersemangat. Bosnya sangat baik. Penonton bersorak seakan-akan mereka telah memenangkan pertempuran. Seorang pria berambut pirang yang duduk di depan antrean menyaksikan semuanya. Sungguh luar biasa baginya. Kapan pemilik restoran mendapatkan ucapan terima kasih dari pengunjung karena menyiapkan sedikit tambahan makanan? Secara umum, mereka memerintah sesuka hati. Ya Tuhan, sungguh restoran yang menakjubkan. Namun sementara itu, pria berambut pirang itu menganggapnya biasa saja. Lagi pula, makanan di sini begitu lezat, bahkan dia, seorang agen makanan, saja sudah ditaklukkan, apalagi yang lain. Terlepas dari itu, ketika Zhang Han masuk ke restoran, manajer toko di sebelahnya sudah duduk di meja putih, menunggu untuk makan. Ambil 2 ayam ini dan bersihkan. Zhang Han menyerahkan tas berisi 2 ekor ayam. Manajer itu tampak senang. Ia langsung mengambil tas itu dan membuka mulutnya. Bos, jangan beri aku uang. Aku minta maaf soal kejadian terakhir. Lalu dia berbalik dan bergegas keluar. Kali ini, dia akan mengawasi anak buahnya untuk membersihkan ayam-ayam itu secara menyeluruh. Liang Mengki dan beberapa orang lainnya tercerahkan oleh pemandangan ini. Bos, apakah kita akan makan daging? Liang Mengki bertanya dengan tergesa-gesa. Dia baru saja membuka mulutnya ketika Yu Qingqing, Zhao Dahu, Sun Dongheng, dan keluarganya, serta Wang Qiang dan istrinya, menoleh. Tentu saja, makan sayur setiap hari tidaklah baik. Bahkan orang yang tidak suka daging pun sesekali makan daging. Lagi pula, tidak banyak orang yang tidak suka daging. Ada yang tidak suka makan lemak, ada yang tidak suka daging murni. Mereka lebih suka daging bertulang, seperti iga babi. Ada yang menyukai sayap dan paha ayam, ada pula yang suka jeroan seperti jantung ayam, hati babi, dan lain sebagainya. Selain itu,
steak paling terkenal di restoran barat sangatlah populer. Selalu ada beberapa jenis daging yang disukai orang-orang tertentu. Zhang Han mengangguk pelan di tengah perhatian orang banyak. Ada 2 ekor ayam, dan memberi mereka beberapa ekor ayam bukanlah masalah besar. Lagi pula, mereka adalah anggota yang pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Penegasan Zhang Han membuat mata mereka dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Bagus, akhirnya kita punya daging untuk dimakan, hahaha. Yu Qingqing tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar karnivora. Meskipun yang lain tidak berkata apa-apa, semua itu terpancar dari mata mereka. Ini pertama kalinya mereka menikmati daging di restoran itu. Setelah merebus nasi, Zhang Han berencana memasak sepanci nasi goreng telur untuk para tamu dan membuat sepanci sup mie sekaligus. Kemudian, ia menyiapkan makan malam yang akan mereka santap. Ketika semua bahan telah siap, manajer restoran sebelah membawa kembali 2 ekor ayam. Saat pisau naik dan turun, ayam dipotong-potong oleh Zhang Han. Kali ini ia siap membuat keripik ayam panggang saus coklat, tanpa menambahkan bahan-bahan seperti kentang. Hidangan ini benar-benar berbahan dasar daging. Keripik ayam rebus saus coklat juga merupakan hidangan Cina yang umum. Proses memasaknya tidak sulit, tetapi bahan-bahannya sangat dibutuhkan, dan prosesnya pun mudah. Hidangan ini wajib ada di restoran. Sebenarnya, selama Anda, secara umum, mengikuti langkah-langkah perangkat lunak makanan untuk memasak hidangan daging, rasanya juga akan lezat. Namun untuk mendapatkan rasa yang lebih enak, seperti disebutkan di atas, baik proses, bahan, maupun teknologi, seperti pengaturan panas, harus dikuasai oleh orang yang berpengalaman. Terong rebus dengan pasta kedelai, yang mirip dengan terong rebus, mudah dibuat dan cocok untuk segala usia. Hidangan ini juga umum dan lezat. Apalagi timun saus bawang putih. Rasanya renyah dan lezat, dan mereka, termasuk Liang Mengqi, sudah mencicipinya siang tadi. Zhang Han sudah siap memasak. Ia menghabiskan nasi goreng telurnya terlebih dahulu, meletakkannya di meja, dan mulai merebus sup mie. Lihat, bos sudah mengambil adonannya, dan pertunjukannya akan segera dimulai, kata Liang Mengqi dengan penuh harap. Pada saat ini, semua orang di restoran memusatkan perhatian pada Zhang Han, dan bahkan 2 tamu yang melihat pada siang hari bersiap untuk mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam keterampilan fantastis itu. Tak lama kemudian, di bawah tatapan orang banyak, Zhang Han memegang adonan di tangannya. Sudah waktunya untuk memulai. Orang-orang perlahan menahan napas. Namun, Zhang Han dengan tenang menaruh adonan di panel. Bos, kenapa kamu tidak bertindak? Tanya Liang Mengqi. Tidak usah buru-buru. Zhang Han menjawab dengan tenang. Oh, Liang Mengqi mengangguk. Sebenarnya, dia masih ingin melihat ketampanan bosnya saat memasak, tapi itu tidak penting. Selera yang baik saja sudah cukup. Zhang Han memotong adonan menjadi potongan-potongan dengan pisau, menariknya dengan hati-hati menjadi benang dan melemparkannya ke dalam panci. Tak lama kemudian, sepanci sup mie pun siap. Para non-anggota bersiap untuk makan malam secara bergantian. Orang-orang seperti Liang Mengqi juga mengisi mangkuk mereka dengan nasi goreng dan kuah mie. Ketika mereka meletakkan mangkuk di atas meja, tidak ada yang makan, meskipun aroma gurih nasi goreng dan kuah mie yang bercampur membuat mereka merasa lapar. Namun demi lebih banyak makanan, mereka bertahan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.